Yeti Novika. Mana Yeti Novika? Hadir, Bu. Ya, mau menjawab? Mau, Bu. Oke, silakan. Perwan- Pewarnaan Gram ditemukan oleh Hans Christian Gram pada tahun 1852 sampai 1938. Merupakan salah satu jenis pewarnaan diferensial menggunakan lebih dari satu zat warna. Zat warna yang digunakan kristal violet, iodin, safranin untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, gram positif dan gram negatif. Pengelompokan berdasarkan reaksi atau sifat bakteri, lapisan peptidoglikan terhadap zat warna untuk mempertahankan primary stain kristal violet sebagai warna utama. Bakteri gram negatif berwarna merah karena melepas warna utama mengikat zat warna sekunder berwarna merah, safranin. Bakteri gram positif berwarna ungu karena bakteri tersebut mengikat kompleks zat warna kristal violet. Sudah, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Selanjutnya terkait prosedur dulu ya, baru kita review lagi untuk yang pewarnaan gram. Ini sudah ada urutan ya untuk prosedur pewarnaan gramnya dari nomor 1 sampai nomor 11 ya. Silakan nanti bisa dijelaskan dari masing-masing nomor itu apa maksudnya gitu kan. Sampai nomor 11 ini untuk hasil pemeriksaannya menggunakan mikroskop gitu. Baik, di sini saya persilahkan yang sudah raise hand atas nama Syakila. Ada Syakila? Ada, Ibu. Ya, silakan. Prosedur pewarnaan gram yang pertama itu membersihkan kaca objek dan fiksasi untuk menghilangkan kotoran dan lemak. Kemudian buat lingkaran 2 sampai 3 cm dengan pensil lali diberi label. Yang kedua itu suspensi bakteri diteteskan di atas kaca objek membentuk lapisan tipis, lalu fiksasi dengan melewatkan di atas api 2 sampai 3 kali. Yang ketiga itu meneteskan zat warna. Yang pertama ada kristal violet dan dibiarkan selama 1 menit, kemudian cuci dengan air mengalir secara perlahan. Yang kedua itu grams iodin atau lugol dibiarkan selama 1 menit, kemudian cuci dengan air mengalir secara perlahan. Yang ketiga itu mencelupkan ke dalam etil alkohol 95% beberapa detik sehingga tidak ada lagi zat warna ungu yang mengaliri sediaan. Yang keempat itu meneteskan safranin selama 45 detik, mencuci dengan air dan dikering anginkan. Sudah, Ibu. Oke. Baik, kita review ya pewarnaan gram. Tadi sudah dijelaskan ya, kenapa sih namanya gram gitu kan? Apakah ada kaitannya dengan ukuran massa gitu kan? Enggak ya. Jadi ini semua diambil dari penemunya, ya penemu pertamanya itu. Jadi penemunya adalah Hans Christian Gram ya. Dan waktu penemuannya udah lama banget ya. Jadi saya yakin kalian belum lahir gitu ya. Jangankan kalian, saya aja belum lahir ya tahun ini. Karena memang sebetulnya teknik pewarnaan ini tuh teknik yang sudah lama sekali ya, tapi sampai sekarang masih digunakan ya meskipun ada penyempurnaan-penyempurnaan dengan adanya teknologi-teknologi yang ditemukan itu. Jadi ini beda ya dengan pewarnaan sederhana yang hanya menggunakan satu jenis warna saja. Ini lebih kompleks ya. Makanya disebut sebagai pewarnaan diferensial ya. Dia menggunakan lebih dari satu zat warna. Nah, zat warna yang digunakan itu ada kristal violet, ada iodin dan ada safranin. Ya, ini tiga-tiganya dipakai semua ini ya.
Nah, ini tujuannya untuk membedakan ya golongan bakteri apakah dia termasuk gram positif atau gram negatif gitu. Nah, pengelompokan ini berdasarkan apa? Kan karakter dari zat warna itu kan dia basa ya. Jadi kemampuan dari sel bakteri itu ya di bagian membran itu kan ada lapisan peptidoglikan ya. Dia itu kan sangat sensitif sekali dengan warna ya, zat warna. Apakah dia mampu mempertahankan warna primer, di mana warna primernya di sini adalah kristal violet ya, atau warna utamanya, atau yang tidak mampu mempertahankan itu justru mempertahankan warna yang lain. Nah, jadi udah jelas kalau dia mampu menyerap warna kristal violet, maka dia akan berwarna menyesuaikan dengan warna tersebut. Atau dia akan menyerap warna lainnya yang juga akan menyesuaikan dengan warna lainnya tersebut. Nah, penggolongan ini ada dua ya. Ada bakteri gram negatif, ada bakteri gram positif. Nah, dikatakan positif ya ketika dia mampu menyerap zat warna utama, yaitu zat warna violet ya. Jadi kristal violet ini dia bukan berwarna ungu, maka bakteri itu akan berwarna ungu gitu ya. Sedangkan kalau gram negatif dia tidak mampu menyerap kristal violet gitu. Jadi dia akan melepas warna utama dan akan menyerap warna sekundernya, bukan warna primernya. Nah, warna sekundernya itu adalah safranin. Nah, safranin ini looknya itu warnanya adalah merah. Jadi golongannya nanti ada yang warna biru, yang berarti dia menyerap warna ungu, atau dia menyerap warna merah, ya ini safranin ya. Nah, kemudian untuk prosedurnya, nah, untuk prosedurnya sebetulnya hampir sama dengan yang lain-lainnya. Bedanya itu nanti lebih kompleksnya di zat warna ya. Kan banyak tuh zat warna ada 3 ya. Jadi mungkin lebih kompleksnya di situ. Yang pertama untuk pengolesan sampel itu sama ya. Sampai tahap fiksasi juga sama gitu. Nah, setelah tahap fiksasi yaitu nomor 3, nomor 4 itu kan. Nah, nomor 5 nomor 6 itu tahap fiksasi, nah baru nomor 7 dan sampai nomor 10 itu adalah tahap pemberian warna ya. Jadi ada urutannya tidak boleh keliru ya urutannya ya. Jadi urutannya itu harus sesuai dengan zat warna. Apakah dia pertama warna primer dulu ya, ya ini kristal violet ya. Jadi diteteskan dulu ya selama 1 menit, kemudian dicuci dengan air mengalir ya sampai warna yang turun apa namanya di tetesan air yang sudah dituangkan itu tadi itu menjadi bening. Jadi tidak ada warna lagi yang muncul gitu. Berarti sudah selesai ya pewarnaannya. Nah, itu kemudian setelah itu diteteskan pewarna iodin ya atau lugol. Nah, juga dibiarkan selama 1 menit. Sama ya pelakuannya, dicuci bersih dulu ya dengan air mengalir. Tidak perlu digosok tapi ya dicuci bersih pakai air mengalir. Nah, tahap selanjutnya sebelum diberikan safranin sebagai pewarna sekunder ya, dicelupkan dulu ke dalam alkohol 95% beberapa detik ya. Nah, ini untuk menghilangkan zat-zat warna sebelumnya kalau memang itu tidak mampu diserap oleh si bakteri ya. Nah, ketika sudah selesai baru diteteskan safranin selama 45 detik ya. Lalu mencuci sama ya dengan air mengalir dan dikering anginkan ya, lalu diamati menggunakan mikroskop. Jadi tahapan ini tidak boleh tertukar ya urutannya gitu, harus kristal violet dulu, kemudian lugol ya, kemudian diberikan apa namanya alkohol ya, lalu diteteskan safranin.
Nah, di sini kan untuk pewarnaan gram positif ya, kita perhatikan di sini kenapa dia berwarna ungu ya atau biru gitu kan. Ya karena memang membran selnya ya di bagian dinding selnya itu dia mampu menyerap warna violet ya. Yang mana bagian ini itu kan dia ada lapisan peptidoglikannya itu kalau dibandingkan dengan yang bakteri gram negatif itu dia lebih sorry kalau dibandingkan dengan ya betul gram negatif itu dia lebih tebal ya. Jadi ukurannya itu atau komposisinya itu 90% ya lapisan peptidoglikannya. Jadi dia memang lebih mampu untuk menyerap zat warna violet gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yang berwarna merah ya, safranin ini berarti dia mampu menyerap warna sekunder ya. Karena apa? Karena peptidoglikannya dia lebih tipis gitu. Nah, kalau dibandingkan antara keduanya ada beberapa perbedaan yang sangat prinsip ya. Jadi untuk yang gram positif itu lapisannya dia tebal, sedangkan gram negatif itu lapisannya dia tipis gitu. Kemudian kalau untuk yang bakteri gram positif itu ada yang disebut dua-duanya ada ya, dua-dua satu yang hanya satu aja yang ada, yang satunya nggak ada ya. Jadi untuk gram positif itu ada yang disebut dengan asam tektoat ya, sedangkan kalau yang gram negatif itu tidak ada ya. Kemudian membran luar itu tidak ada ya, sedangkan kalau yang gram negatif itu ada ya. Nah, ini yang saya soroti di sini adalah sensitivitas terhadap warna dan antibiotik ya. Jadi kalau untuk yang gram positif ini paling sensitif itu. Sedangkan kalau yang gram negatif itu kurang sensitif terhadap antibiotik. Jadi memang dalam hal ini kita butuh mempertimbangkan apakah bakteri itu termasuk gram positif atau gram negatif itu. Karena ini sangat menentukan kemampuan si antibiotik itu dalam menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Kalau dia sifatnya kurang sensitif ya, berarti kan tipe antibiotiknya harus lebih grade-nya harus di atas ya. Kalau dia paling sensitif mudah sensitif gitu kan berarti ya pakai-pakai di bawahnya juga masih bisa gitu ya. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan mau pakai antibiotik jenis apa gitu ya. Kemudian reaksi terhadap pewarnaan apakah dia berwarna ungu atau dia berwarna merah ya semua tergantung dari kemampuan dia menyerap apakah pewarna primer atau sekunder. Kalau yang dimampu diserap warna primer itu dia berwarna ungu ya. Kalau dia mampu diserap warna sekundernya berarti dia berwarna merah gitu ya. Dan nanti kita bisa belajar ya secara teknisnya langsung nanti kalau sudah praktik secara luring ya, belajar kita untuk bisa mengidentifikasi bakteri gram begitu kan. Yang tentunya yang saya ambil adalah nantinya jenis bakteri yang tidak patogen ya, karena mengingat kondisi lab kita yang belum stabil ya. Khawatirnya nanti kalau saya ambil bakteri patogen, kita semua yang malah terkena kontaminasi ya, itu sangat tidak baik ya untuk kesehatan. Jadi saya menghindari hal tersebut gitu. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab saya rasa cukup untuk pertemuan kita siang hari ini ya. Jadi itu tadi saya sampaikan ya, kalau sesi tanya jawab itu memang saya hanya ingin ada review ya dari apa yang sudah kalian pelajari. Dan kalaupun toh memang tidak selesai, berarti kalian bisa menyimak lebih lanjut dari video yang saya sampaikan ya. Karena ini mengingat dari pemahaman ya yang harus tuntas sampai akhir ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan jam kuliah yang dibagikan secara daring seperti ini, saya yakin tidak mencukupi ya untuk menyampaikan sebanyak materi tersebut ya. Jadi silahkan yang belum selesai menyimak materinya itu dapat disimak ya, karena nanti untuk mikrobiologi ini setiap apa namanya 3 kali materi saya akan mengadakan kuis ya. Jadi ini kan sudah 2 materi, berarti nanti habis libur Lebaran ya 1 kali materi teori, baru nanti pekan selanjutnya adalah kuis.
kuis. Jadi silakan bisa diselesaikan dulu setiap babnya agar tidak numpuk di akhir ya dalam proses belajarnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk sesi perkuliahan siang kita hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, cukup ya. Kalau cukup, kita akhiri ya untuk pertemuan kita siang hari ini. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa ya sampai selesai. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Terima kasih. sama-sama.